Tes tes 1, 2, 3. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Di konten sebelumnya kita sudah membahas basic sintaks dan cara mengoperasikan RStudio secara umum ya. Nah, sekarang kita lanjut kondisi yang ada di RStudio. Sebenarnya kondisi ini tuh sama seperti di Python dan di kode manapun, cuman ya kita langsung aja bahas ya. Nah, jadi di sini ada 3 kondisi yang aku bahas. Nanti kalian lihat aja timestampnya seperti apa. Ntar aku buat di YouTube-nya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke codingannya, aku pengen kalian pahamin dulu dasar atau fundamental terkait kondisi ini, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu di if else itu, di kondisi itu ada nih lebih dari macam-macam kondisi. Jadi yang pertama itu kondisinya sama dengan. Nah, jadi kalau sama dengan itu pakai ini 2 kali. Ini khusus di R ya. Ini kalau tidak sama dengan itu pakai tanda seru dulu, baru sama dengan 2 kali. Sekali aja. Oke. Tidak sama dengan atau lebih dari. Nah, ini lebih dari, tanda panah kanan, kurang dari, ke kiri, lebih atau sama dengan gitu kan. Nah, ini berarti ini terus ditambahin sama dengan tuh. Itu sama juga yang ke kiri ini ya. Nah, oke. Oke, aku harap kalian paham dengan yang ini. Kita next ke bagaimana cara membuat kondisinya ini ya. Tapi kita nggak langsung ke codingan. Kita ke sini dulu ya teman-teman. Kita bahas fundamentalnya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada if else sederhana. Jadi kalian itu masukin perintahnya, terus dia lanjut ke kondisi. Nah, jika benar dia bakal keluar benar, jika salah dia bakal keluar yang salah. Seperti itu, oke? Paham ya? Nah, kita langsung contoh aja nih. Ada yang pertama, if-nya tapi cuma if aja ya, nggak else. Berarti ini kita masukin suhu. Jika suhu lebih dari 28 maka cuaca hari ini panas. Oke, kita coba ya. Cuaca hari ini panas. Gimana kalau kita ganti suhunya jadi 17? Kan kalau 17 derajat dingin ya kan. Coba ya. Tuh, dia nggak keluar apa-apa karena dia cuma ngasih yang true aja gitu loh. Nih, oke, paham ya? Nah, kita coba yang if else teman-teman. Ini yang ada true sama false-nya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nih, seperti ini ya. Nah, kita coba misal nilai ujian kalian 70. Nah, kita masukin. Oke. Masukin if kondisi lebih atau sama dengan 75, maka dia bakal ngeprint selamat Anda lulus. Itu kalau benar. Kalau salah gimana? Kalau salah, maaf, Anda harus mengulang. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Nah, ini tulisannya maaf, Anda harus mengulang. Berarti dia salah, teman-teman. Seperti itu. Oke, ya mungkin kalian kurang paham. Jadi kita coba langsung praktek langsung ya. Jadi kita pertama if. Nih, buka kurung yang biasa. Ini diperhatikan teman-teman. Ini perhatian lagi. Di R itu kodenya sensitif. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya. Oke, nah ini misal aku kurang dari sama dengan 60. Nah, kita masukin. Nah, ini kalau pakai kurung kurawal ini ya untuk bagian outputnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya dia kurang dari 60, aku mau printnya string. Aku mau string. Lu ngulang aja dah. Oke, itu kalau misalnya salah gitu. Oke, nah, terus kalau bukan gimana nih, kita di ini ya, di setelah kurawal ini masukin else. Nah, ini masukin ini lagi, outputnya lagi apa nih, pakai kurawal lagi. Nah, ini kalau kayak gini tinggal kalian pencet enter aja nih. Nah, udah, kalau misalnya salah apa nih printnya, widih, lulus nih. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Nih nilai ujiannya nak 90%. Nah, berarti kalau kalian lihat dia bakal true atau false teman-teman. Ya, benar, kalian jawabannya benar. Hasilnya adalah false. Oke. Karena dia di atas 60. Nah, gimana kalau misalnya nilai ujiannya itu 30? Kita coba. Ngulang aja dah. Oke ya. Dapat dimengerti ya teman-teman ya.
Kalau nggak mengerti ya ulang aja lah videonya dari awal. Oke. Nah teman-teman, kita lanjut yang ke contoh ketiga. Ini if else, else if else. Apa nih bang? Oke, ini if else berantai ya, jadi berulang gitu loh. Oke, kita langsung ke sini dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku ada buat pemahamannya biar lebih enak, itu nggak langsung coding, karena aku tahu kalian tuh kurang paham coding gitu kan. Jadi ya kita fundamentalnya dulu gitu. Nah jadi yang pertama itu kita masukin perintahnya, perintah if else. Nah kondisi pertama ini, kondisi pertama jika benar dia langsung nyetak output syarat pertama. Ini di kondisi syarat pertama ya teman-teman. Nah kalau bukan, dia lanjut ke kondisi kedua, ini syarat kedua. Nah kalau bener ya udah dia ngeprint syarat kedua, kalau salah ya lanjut ke syarat ketiga gitu loh, seperti itu. Ini kalau true. Nah kalau misalnya bukan ketiga syarat ini, dia bakal false-nya lagi ke sini nih, ke output lainnya. Oke, mungkin kayak bahasa masakan kali ya. Misal di sini kondisinya kalian mau nambah gula di es teh kalian tambah 1 sendok. Kalau misalnya udah manis hasilnya kayak gini, berarti dia udah true. Kalau masih false, masih belum manis, berarti dia lanjut ke kondisi kedua. Dia tambah lagi 1 sendok, apakah sudah manis? Kalau sudah manis hasilnya true. Kalau belum, ditambah lagi, nih false ya. Tambah lagi 3 sendok. Buset, 3 sendok diabetes nih gitu. Kalau misalnya udah manis, udah. Kalau misalnya 3 sendok udah manis, dia hasilnya true ya teman-teman, dia ke sini. Terus kalau nggak, belum manis gimana bang? Itu lu periksa ke dokter aja dah, tuh diabetes tuh. Nah kalau misalnya dari ketiga kondisi tadi ST-nya belum manis ya, ini output lainnya nih langsung aja periksa ke dokter. Oke, paham lah maksudnya konsepnya ya. Nah sudah belajar secara flowchart, berarti ini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita buat dulu skornya adalah 85. Berarti kondisinya yang pertama itu, atau syarat pertamanya adalah kondisinya ini skor lebih dari 90. Nah kalau dia lebih dari 9 atau sama dengan 90, dia bakal ngeprint A gitu. Nah misalnya tidak 90, dia bakal lanjut ke syarat kedua gitu, skornya lebih atau sama dengan 80. Oke, seperti itu sampai yang lainnya gitu. Kita coba ya, ini kan skornya 85 ya. Nah ini kira-kira hasilnya berapa teman-teman? Benar, grade B. Oke. Kenapa bang kok 85 hasilnya B? Ya karena di sini 90 teman-teman ya. Nih misal kalau kita 91 gimana bang? Ya kalau 91 ya pasti A gitu. Kalau 90 ya karena sama dengan atau lebih ya hasilnya A juga gitu. Terus kalau misalnya hasilnya 12 gimana? Ya D gitu. Oke, understand ya people ya teman-teman ya. Oke, karena kita sudah membahas if else, kita bahas yang lebih lanjut, itu namanya while teman-teman. Nah ini aku nggak mau langsung ke codingan, tapi aku mau langsung ke flowchart dulu ya. Jadi kalau di while ini ya perulangan juga, cuman bedanya dia ada penambahan atau pengurangan. Nah misal di sini kalian masukin kondisi, setelah itu jika benar hasilnya nih, statement kondisi jika benar dia langsung nambahin atau kurangin, ulang-ulang terus sampai statement kondisinya ini salah, dia bakal selesai gitu. Oke, gimana sih, aku lebih enak pahamnya langsung kayak gini deh. Nih misal kita buat dulu I nya itu 1. Nah jika I lebih atau kurang sama dengan 10, dia bakal ngeprint terus. Jadi dia nambah 1 iterasi 1 sampai 10 teman-teman ya. Kita coba ya. Dia ngulang. Terus kalau misalnya 1000 gimana? Ya sama, dia bakal ngulang sampai 1000 juga gitu loh. Oke ya. Oke, ini paham ya. Ini iterasi ya atau simulasi teman-teman. Nah ini ada while loop with break. Break ini fungsinya apa? Fungsinya itu ketika kalian sudah ingin berhenti di kondisi tertentu gitu teman-teman. Ini misal aku I nya 1, nah ini aku sampai 100. Nah terus kondisi berhentinya di sini teman-teman.
Nih jika i-nya itu sama dengan ini 7 ya, aku ganti misal 69. 6, jika i-nya itu sama dengan 69, maka dia akan print angka 69 ditemukan menghentikan loop. Nah, ini enggak usah deh, ini sama aja sebenarnya. Nah, 69 print paste loop berhenti di pada iterasi i gitu. Baru dia akan break ini fungsinya untuk memberhentikan while-nya gitu. Oke, kita coba ya teman-teman. Nih. 69 berhenti dia ya. Kalau misalnya aku ganti jadi 87 ya sama. Tuh, dia berhenti di 87 gitu loh. Jadi ini konsepnya itu dia ada dibaca sini kondisi. Nah, ini kan mulai dari 1 ya, dia ulang. Nah, memeriksa angka 1. Kalau angka 1 masih kurang dari 100, dia bakal ngulang lagi. Nah, ini cek juga apakah angkanya sama dengan 87. Kalau enggak dia lanjut ke sini. Nah, ini i tambah 1 dan nanti dia bakal nambah terus sampai hasilnya 87 ya, karena aku pakai break. Kalau misalnya pengurangan ya bisa. Ini misal kita ya pengurangan sama juga sih teman-teman, kalian tinggal ubah aja ininya jadi kurang ya. Oke, sip ya. Oke teman-teman, kita sudah membahas if else, berkondisi dan bersyarat, while loop yang berulang-ulang ini. Sekarang kita belajar for loop. For loop itu sama kayak while loop dan if juga. Bedanya di sini dia langsung ininya apa? Variabelnya. Nah, jadi misal for i, nah jadi i-nya itu di dalam 1 sampai 5 dia bakal ngeprint angka 1 sampai 5 gitu. Kita coba ya. Tuh, 5 kan. Terus kalau misalnya aku mau kasih 100 bisa nggak? Bisa nih. Tuh, jadi 100 teman-teman ya. Itu kok for. Nah, kita coba di case lanjutnya. Misal di sini aku ada daftar kuliah. Nah, ini aku mau cari matkul tertentu, di sini kita print. Nah, jadi dia ngeprint satu persatu semua list yang ada di daftar mata kuliah. Itu ada statistik dasar, kalkulus, aljabar linear gitu loh. Tuh, kalau misal aku nambah ini satu deh, aku mau nambah komstat, komputasi statistika ya teman-teman ya. Nah, ini string itu bisa pakai tanda kutip 1 atau 2 ya. Ini kita update dulu. Nah, ini dia bakal nambah satu lagi. Nah, gitu. Bisa nambah lagi nih. Tambah anjay. Tuh kan. Simple lah teman-teman ya. Oke, nah. Terus for loop ini juga berguna pada hitungan-hitungan teman-teman. Jadi kalian bisa terapin aritmatika pada for loop gitu, oke? Nih, misal aku angkanya di sini ada 4 ya, 4 angka 2, 4, 8. Nah, kita buat list kosongnya juga. List kosong ini buat apa? Untuk hasil dari angkanya ini teman-teman. Nah, ini kita masukin. Oke, kita udah buat ya. Nah, terus kita masukin for n itu nilai ini ya teman-teman ya. N di dalam angka. Nah, jadi n-nya itu mulai dari 0 nih, 0, 1, 2, 3. Oke. N hasil kuadrat itu C hasil kuadrat. Nah, ini kan hasil kuadrat baru koma n kuadrat nih, gitu ya. Oke, paham lah. Nah, ini misal kita running semua hasilnya adalah sama seperti print ini ya teman-teman, tuh sama. Misal kalau kita ganti bisa nggak? Bisa. Ini kita misal tambah 12 ya. Ini set nambah nggak? Nambah teman-teman. Ini juga bisa diubah. Misal kita mau kali 2 gitu, bisa. Nah, hasilnya seperti itu. Ini oh ya, nah ini kenapa kayak gini hasilnya, karena kita belum kosongin lagi. Jadi kita harus kosongin lagi. Tuh, seperti itu. Ini kali 2 ya teman-teman. Ini bisa, kalian bisa misal kali 10 bisa juga. Kosongin dulu, masukin for. Dah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk penjelasan yang kondisi dari aku. Kalau kurangnya kalian bisa tanya di komentar. Kalau nggak paham ya kalian ulang-ulang aja nih yang tadi ku jelasin nih panjang lebar. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di konten selanjutnya.